Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya, Ani Yuda Pamungkas, Muklis Hamidi, bersama rekan saya, Vicky Setiawan, dan Sinatia Rezi. Di kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan laporan metode numerik kami yang membahas dua topik utama. Yang pertama adalah interpolasi menggunakan monoton cubic spline dengan modifikasi Fritz-Carlson. Dan yang kedua adalah sistem persamaan linear menggunakan metode eliminasi Gauss fleksibel. Untuk memberikan gambaran umum, presentasi kami dibagi menjadi dua bagian besar. Bagian pertama akan mengupas tentang monoton cubic spline mulai dari garis keturunan metode, masalah overshot pada cubic spline klasik, perumusan matematis Fritz-Carlson, hingga studi kasus nyata pada pertumbuhan berat badan balita. Kemudian pada bagian kedua kita akan membedah sebuah paper ilmiah terbitan tahun 2024 mengenai eliminasi Gauss fleksibel untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan koefisien yang tidak presisi. Pada bagian pertama, monoton cubic spline, modifikasi Fritz-Carlson, pengembangan dari cubic spline klasik untuk menjaga monotonisitas data, studi kasus kurva pertumbuhan berat badan balita. Kita lanjut, pengembangannya dari mana? Kita melihat bahwa monoton cubic spline hadir sebagai solusi rantai masalah. Jika polinomial Newton mengalami fenomena Runge dan cubic spline klasik mengalami masalah overshot, maka monoton cubic spline yang dirancang oleh Fritz-Carlson ini hadir untuk memastikan kurva tetap mulus sekaligus patuh pada arah monotonisitas data asli. Rumus cubic spline klasik, titik awal untuk tiap interval xi, xi plus 1 dibentuk satu polinomial kubik lokal dengan syarat nilai fungsi cocok di tiap titik data dan turunan pertama dan kedua kontinu atau mulus di titik sambung antar segmen. Lanjut. Masalah pada kubik spline klasik. Kami menyoroti kelemahan fatal dari kubik spline klasik, seperti yang terlihat pada grafik di sebelah kanan, ketika laju data berubah secara drastis dari naik tajam menjadi melandai. Kurva kubik spline klasik menghasilkan lekukan overshot berupa penurunan palsu. Untuk data sensitif seperti badan balita, penurunan palsu yang tidak ada pada data asli ini tentu berisiko memicu salah interpretasi medis. Disinilah alasan kuat mengapa kita membutuhkan modifikasi monotonisitas. Selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Solusi monoton cubic spline, yaitu bagaimana kita mengatasi kelemahan cubic spline klasik menggunakan metode monoton cubic spline yang dimodifikasi oleh Fritz-Carlson. Inti dari metode ini adalah bagaimana kita memodifikasi cara menghitung slope atau turunan di setiap titik data agar kurva yang dihasilkan tetap menjaga sifat monotonisitas data asli. Pertama, kita menghitung slope dasar antar dua titik data menggunakan rumus selisih ordinat dibagi selisih absis. Rumusnya yaitu delta I sama dengan YI plus 1 min YI per XI plus 1 min XI. Yang kedua, kita menerapkan estimasi turunan termodifikasi. Jika slope di kiri dan kanan berlawanan arah, kita paksa slope titik tersebut menjadi 0. Namun, jika searah, kita menggunakan rata-rata harmonik berbobot agar kurva tetap mendekati slope yang lebih kecil dan mencegah terjadinya overshoot. Dengan syarat tambahan ini, kurva interpolasi kita dijamin tidak akan pernah melebihi rentang data di sekitarnya. Selanjutnya, studi kasus pertumbuhan berat badan balita.
Untuk menguji efektivitas metode ini, kami melakukan studi kasus pada data pertumbuhan berat badan balita. Data ini memiliki karakteristik growth spurt yang tajam di awal dan melandai di kemudian. Sebuah kondisi yang sangat sering memicu overshoot pada metode interpolasi standar. Dari pengujian dari 121 sampel sepanjang bulan ke-0 hingga ke-6, cubic spline menghasilkan 0 titik di mana kurva turun. Padahal data aslinya selalu naik, sementara monoton spline sukses memberikan 0 pelanggaran. Kurva selalu monoton naik, sebagai contoh pada usia 1,8 bulan. Cubic spline mengestimasi 6,252 kilo, yang mana itu overshoot karena melebihi data bulan kedua, sedangkan monoton spline memberikan estimasi yang jauh lebih logis, yaitu 6,1174 kilo. Selanjutnya, kesimpulan monoton cubic spline. Metode monoton cubic spline yang dikembangkan Fritz Carlson pada tahun 1980 ini adalah solusi untuk memperbaiki cubic spline klasik yang seringkali mengalami overshoot dengan mengkoreksi perhitungan turunan di titik-titik data. Kita bisa menjamin kurva tetap dalam rentang data asli. Secara empiris, kita membuktikan penurunan pelanggaran monotonisitas dari 14 titik menjadi 0 titik. Metode ini memiliki relevansi praktis yang sangat tinggi, terutama untuk visualisasi data yang terus monoton. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kita masuk ke bagian kedua, ada sistem persamaan linear untuk eliminasi Gauss fleksibel. Kita masuk ke cara kerja untuk metode ini. Secara fundamental, algoritma ini tetap menggunakan operasi baris elementer untuk mereduksi matriks yang kemudian dilanjutkan dengan substitusi mundur. Perbedaannya ada pada pemodelan ketidakpastian. Setiap koefisiensi dan nilai ruas kanan bukan lagi bilangan tunggal, melainkan external number, yaitu penjumlahan antara bilangan real A kecil dan sebuah neutrik A besar yang mewakili margin error. Karena neutrik memiliki struktur aljabar, sistem bisa dioperasikan tanpa menyebabkan overestimasi error yang cepat. Untuk menangani sistem fleksibel ini, ada 3 modifikasi kunci utama, yaitu kunci pertama, integrasi sistem di mana ketidakpastian menjadi batasan tambahan. Untuk kunci yang kedua, eliminasi dilakukan berdasarkan urutan ketidakpastian terkecil. Dan untuk yang ketiga, penggunaan parameter metode di mana neutrik sementara diganti parameter real untuk dicari penyelesaiannya. Kita masuk ke langkah-langkah dan bentuk solusi. Lebih detail mengenai prosesnya, langkah pertama adalah integrasi ke sistem. Ketidakpastian dari setiap kolom ditambahkan sebagai baris ekstra yang membentuk associated integrated system. Untuk langkah yang kedua adalah eliminasi. Baris dengan neutrik terkecil di ruas kanan diproses terlebih dahulu. Berbeda dengan Gauss klasik yang mencari pivot terbesar, sehingga menghasilkan increasing row echelon form. Nah, selanjutnya untuk langkah yang ketiga adalah parameter metode untuk proses substitusi mundur. Bentuk solusi akhir dari metode ini berupa himpunan yang terdiri dari 3 hal, yaitu vektor pendukung, analog solusi khusus Gauss klasik, kemudian ada bagian linear, yaitu ruang solusi homogen, dan bagian modular, yaitu representasi propagasi error ke solusi. Sebagai contoh, di paper untuk sistem 3x3, metode ini menghasilkan titik solusi ditambah selubung ketidakpastian yang tipis, memberikan error yang lebih kecil dibanding Gauss-Jordan. Selanjutnya kita masuk ke keunggulan dan kelemahan metode. Jika kita tinjau keunggulan dan kelemahannya,
Di sisi keunggulan, metode ini memberikan solusi closed form exact yang menghindari overestimasi, yaitu struktur solusinya lengkap sehingga propagasi error dari koefisiensi terlihat eksplisit. Berlaku juga untuk sistem singular, memungkinkan analisis robustness exact dan terbukti memberikan error lebih kecil dari Gauss-Jordan. Namun, di sisi kelemahan, fondasinya sangat abstrak karena dibangun di atas internal set theory atau analisis non-standar. Hasilnya bersifat simbolik atau aljabar sehingga tidak bisa langsung dikodekan menjadi algoritma floating point. Numerik konvensional, terdapat pilihan representasi yang tidak unik saat proses eliminasi dan syaratnya berlakunya beberapa analisis turunan masih terbatas. Kita masuk ke perbandingan dengan metode yang dipelajari. Tabel ini membandingkan metode fleksibel ini dengan Gauss klasik, Gauss-Jordan, dan Gauss-Seidel. Jika metode standar selalu mengasumsikan input bilangan eksak, metode fleksibel menerima external number. Pendekatannya bersifat langsung atau direct dengan reduksi matriks menuju segitiga atas dan parameter metode. Hal ini membedakan adalah urutan barisnya memprioritaskan error terkecil di ruas kanan, bukan pivot terbesar. Output solusinya juga berupa himpunan, yaitu vektor pendukung, linear, dan modular, bukan hanya satu titik. Hasilnya, ketidakpastian ditangani dengan menghitung propagasi error secara eksak, sehingga kestabilan saat menghadapi data tak presisi jauh lebih terkontrol secara matematis dibanding metode Gauss klasik maupun Gauss-Jordan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya ada di studi kasus. Studi kasus yang kami pakai itu pada dasarnya sama seperti dengan yang materi SPL Gauss dan Gauss yang pada umumnya, terutama yang dibagikan ke materi perkuliahan kami, yaitu dengan spesifikasinya solusi eksak dengan X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 3, yang setiap koefisiensinya diberi ketidakpastian 0,2 dengan ruas kanan sengaja berbeda tiap barisnya. Dengan tiap baris kurang lebih sekitar 0,05 sedang dan 0,10 besar serta 0,01 kecil. Nah, dari dua strategi yang dibandingkan ini, hasilnya yang diuji adalah naive, yaitu urutan baris apa adanya seperti Gauss dan Gauss-Jordan klasik. Lalu mid uncertainty, yaitu baris lebar kecil yang diproses dulu di ID paper. Nah, ini untuk kodenya. Kode ini bertujuan untuk menghitung secara langsung. Yang pertama ada kelas interval yang fungsinya sebagai fungsi. Dan di hasil dan pembahasan seperti bisa dilihat ketika eliminasi dijalankan dengan urutan baris apa adanya, strategi naive analog Gauss dan Gauss-Jordan biasa, interval solusi melebar jauh dari nilai eksak. Untuk X1 misalnya interval mencapai minus 8,9 dan 5,79, padahal nilai eksak hanya 1. Ini karena baris dengan ketidakpastiannya besar, dengan baris 2 atau kurang lebih 0,10 diproses lebih awal dan errornya menjajar di seluruh proses eliminasi. Begitu strategi diubah, meniru ID paper atau main uncertainty tadi, lebar interval turun total menjadi 72%. Dan seluruh nilai eksak 1, 2, dan 3 masuk ke dalam interval solusi ini, membuktikan secara langsung bahwa strategi urutan baris berdasarkan ketidakpastian terkecil yang disusun berdasarkan paper benar-benar efektif menekan propagasi error. Dan untuk kesimpulan sendiri, fondasi baru external number atau bilangan real dan numeric sebagai representasi konsekuensi tidak presisi memungkinkan SPL dengan ketidakpastian yang diselesaikan secara eksak. Lalu untuk solusi
Struktur solusi lengkap, solusi berupa 3 komponen yaitu vektor pendukung, bagian linear, dan bagian modular memberi gambaran utuh ketidakpastian yang menjalar ke solusi. Dan untuk modifikasi kunci, urutan eliminasi berdasarkan ketidakpastian terkecil pada ruas kanan mencegah propagasi error dan basis kurang presisi ke seluruh sistem. Dan bukti empiris, secara bukti empiris strategi Min Ankertaily menurunkan total lebar interval solusi sebesar 72% dibandingkan strategi naive bias. Strategi naive pada studi kasus 3x3. Keterbatasannya mungkin di implementasi penuh membutuhkan aljabar numerik yang tidak dapat dikodekan langsung ya sebagai floating point, sehingga lebih cocok untuk analisis simbolik atau teoretis. Next. Dan ya itu saja untuk presentasi kami untuk tugas akhir ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Maaf kalau ada salah-salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.